Namaku adalah Sung Jinwoo, seorang hunter tingkat E, dan aku adalah yang terlemah di antara semua member dari asosiasi hunter. Seorang pemuda yang masih menghunuskan pedangnya, meski sekarat, dia tidak menyerah, tapi siapa yang menyangka bahwa semua ini akan terjadi kepadanya. Panel berganti. Berlatar di Seoul, Korea Selatan, seorang pemuda, Sung Jinwoo, hunter rang E, malu untuk disebut hunter, hanya karena dia memiliki fisik dan pemulihan yang sedikit lebih baik dari manusia biasa. Meski sering terluka dan hampir diambang kematian, Sung Jinwoo tidak memiliki pilihan lain selain bekerja sebagai hunter di sebuah tempat konstruksi di Seoul. Terdapat gerbang dan beberapa orang yang berkumpul. Dan alasan Sung Jinwoo menjadi hunter, Sung Jinwoo hanya lulusan SMA yang tidak memiliki pilihan lain selain menjadi hunter. Karena itu satu-satunya cara ia dapat membayar biaya rumah sakit ibunya. Di sana ada pria yang sedang memberi minuman pada pria lainnya, dan pria yang menerima minuman itu bernama Kim. Dan ada pria lain yang menyapa Kim. Di sini ada Park. Mereka berbincang tentang alasan kenapa mereka datang ke sini lagi. Sebatas basa-basi kayak, udah lama bla 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 bla. Karena hunter juga menjadi salah satu profesi pekerjaan yang ada di sana. Sung Jinwoo akhirnya sampai di sana dan Pak Kim dan orang-orang di sana itu menyapa dia. Ya sekedar basa-basi, gimana kabarnya? Udah lama nggak ketemu, bla bla bla. Kamu ikut raid ini lagi, kamu datang lagi ke sini dan segala macamnya. Pak Park penasaran kenapa semua orang menyapa Sung Jinwoo. Sung Jinwoo terkenal karena ia adalah hunter yang terlemah. Ada seorang hunter terkuat di Korea seperti Choi Chong-in. Dia itu tingkatannya S rank, tapi sebaliknya Sung Jinwoo itu yang paling lemah. Kedatangan Sung Jinwoo mengindikasi bahwa dungeon yang akan mereka raid itu akan menjadi mudah gitu. Karena yang terlemah aja datang, berarti ini dungeon bakal jadi mudah. Orang-orang menggibah di dekatnya menjadi ya ngomongin Jinwoo ini lemah nih gitu. Kalau kita nanti bakal santai aja bla 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 gitu. Nah, Sung Jinwoo di situ mendengar mereka semua. Nggak cuma fisiknya saja yang lemah, keberuntungan Sung Jinwoo juga lemah. Karena dia nggak kebagian minuman atau nggak kebagian kopi gratis yang diberikan tadi di awal. Seorang wanita berteriak memanggil nama Sung Jinwoo. Dia khawatir karena Sung Jinwoo sering terluka. Wanita itu bernama Ju Hee. Ia bertanya tentang luka-luka Jinwoo dan Jinwoo masuk rumah sakit lagi karena sebelumnya dia ikut raid ke dungeon tingkat E. Jinwoo bisa terluka parah karena Jinwoo menjelaskan bahwa di party sebelumnya tidak ada healernya. Ju Hee merasa keheranan dengan formasi mereka karena tidak membawa healer. Tapi Jinwoo menyalahkan dirinya sendiri karena memang mau bagaimana lagi, dialah yang paling lemah. Ju Hee hanya terdiam di sana. Dan mereka berdua bergegas untuk berkumpul. Semua orang di sana, hunter bernama Song, mengajukan diri untuk menjadi leader. Dan yang lainnya setuju karena dia memiliki rank tertinggi dalam party ini. Saat itu mereka semua berangkat masuk ke dalam portal berwarna biru itu. Seperti biasa ya, sebelum melakukan sesuatu biasanya kita berdoa. Di sini Jinwoo meyakinkan diri bahwa dia akan lebih berusaha lagi. Kali ini pasti bisa. Jinwoo dan partinya memasuki dungeon. Chapter 1 selesai. Chapter 2. Party Sung Jinwoo sudah masuk ke dalam dungeon dan di sini para petugas berbincang ya, di luar dungeon mengenai tingkat kesulitan dungeon. Dungeon ini memiliki tingkat kesulitan rang D. Salah satunya merasa bersalah karena tidak memberi Jinwoo kopi di sebelumnya. Kan tadi Jinwoo nggak kebagian karena memang sudah kehabisan. Jadi dia merasa bersalah mungkin. Dan dia juga selalu menyaksikan Jinwoo setiap kali keluar dari dungeon itu terluka. Dan para petugas tuh berpikir, ya apa yang bakal terjadi sih karena ini cuma D dungeon doang gitu. Mungkin nggak akan terjadi hal-hal buruk gitulah. Dia berpikir positif seperti itu. Panel berganti ke party Jinwoo. Ju Hee yang khawatir mempertanyakan keputusan Jinwoo dalam menjadi hunter sembari memberikan heal pada Jinwoo yang terluka.
Jinwoo hanya meresponnya dengan kata maaf. Party tengah bertarung di depan. Shing, bum 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 bum. Berbagai macam magic, flashy, macam-macam warna lah. Skill-skillnya keluar. Kembali ke Juhi, dia merasa lega karena raid akan segera berakhir. Jinwoo di sini hanya diam sembari melihat Juhi memberikan heal dan Jinwoo melihat partinya yang masih sangat santai. Wah, ini kan merasa kayak, oh kita semua bisa nih, ini monsternya mah kroco gitu. Sekali lagi, Juhi meyakinkan Jinwoo untuk berhenti menjadi hunter. Dan kini Jinwoo menyembunyikan alasan dan akhirnya beralibi ya, bahwa dia tuh menyukai hunter karena memang hobinya, mengisi waktu luang lah begitu. Juhi hanya menggerutu dan Jinwoo tertawa. Di sini dijelaskan bahwa jika membunuh monster, maka mereka akan drop item yang bernama Essence Stone. Essence Stones bisa sangat berharga, bahkan melebihi mata uang negara kita. Skripku. Oh my god. Dan tentu, tiap rang monster menentukan rang dari Essence Stone yang mereka drop. Di saat Jinwoo sedikit yang ngeluh tadi ya, salah satu dari party mereka menemukan sebuah pintu masuk. Mereka semua mengecek pintu itu, dan leader mereka, Hunter Song, itu berbicara bahwa sepertinya mereka menemukan sesuatu yang mungkin bisa terbilang bagus banget, jackpot lah, yaitu double dungeon. Fenomena yang tidak lazim terjadi pada dungeon. Dia mencoba menerangi lorong dengan skillnya, jadi dia ngelempar bola api, untuk tahu seberapa dalam. Setelah itu dia mengadakan rapat. Dia bernarasi bahwa dungeon itu bisa ditutup jika bos yang ada di dalamnya itu dikalahkan. Dan dia tuh bimbang lah, apakah sebaiknya kita melapor atau kita kelarin aja sendiri, biar mungkin nanti hadiahnya bisa kita monopoli, kurang lebih gitu. Takut lah kalau misalnya nanti dia ngelapor dulu dan pihak asosiasi terlambat datang, malah nanti ada hunter lain yang datang terus nyerobot. Hunter Song menyarankan akhirnya bahwa mereka akan mengalahkan bos. Oke, kelamaan lah gitu. Kita maju aja. Kebetulan kapan lagi kan nemu double dungeon. Untuk mendapat persetujuan dari semua member, leader Song atau Hunter Song itu membuka voting ya, atau pemungutan suara. Jika hasilnya sudah ditentukan, pihak minor atau pihak yang kalah itu tetap harus mengikuti keputusan yang sudah diterapkan. Di sini ada beberapa yang memang berambisi, memiliki antusias tinggi untuk ikut, dan tentu saja ada yang tidak mau. Salah satunya adalah Juhi. Hasil dari suara akhirnya menjadi 8 yang pro untuk maju dan 8 yang kontra. Suara terakhir bergantung pada pilihan Jinwoo. Jinwoo yang tidak memiliki pilihan lain karena tanggung jawabnya. Pertama, adiknya akan masuk perguruan tinggi, dan yang kedua adalah biaya rumah sakit ibunya. Jinwoo memantapkan dirinya bahwa dia memilih untuk ikut. Chapter 2 berakhir.